Terima kasih sudah klik video ini. Sebelum kita ke topik, bantu kami dengan subscribe dan like agar kami semakin semangat. Jika sudah, ayo kita ke topik. Di dunia ini selalu ada hal menarik yang dapat kita bahas untuk menambah wawasan kita bersama. Di video kali ini kita akan membahas salah satu makhluk kecil yang kebanyakan orang akan jijik atau geli. Hewan apakah ini? Ayo kita bahas, kawan. Maggot, atau dalam bahasa Indonesia disebut belatung, maggot ini merupakan larva lalat dari spesies Black Soldier Fly atau lalat tentara hitam. Ukuran hewan ini memang kecil, antara 0,3 cm sampai 1,5 cm saja. Meski tampak menjijikan bagi sebagian orang, maggot ini juga populer ya kawan. Di antaranya menjadikan maggot sebagai pengurai sampah sampai menjadi pakan ikan. Maggot diketahui mempunyai nafsu makan yang sangat tinggi. Hewan ini dapat mengkonsumsi makanan 2 kali lipat lebih banyak dari berat tubuh mereka dalam perharinya. Dan maggot sanggup mengurai sampah organik dalam waktu 2 minggu sampai 20 hari. Hebat kan? Setiap 1 ton maggot membutuhkan 5 ton sampah organik sebagai makanan untuk 2 minggu. Dan dari percobaan, beberapa penelitian memperlihatkan 10.000 maggot bisa menghabiskan pizza berukuran 16 inci hanya dalam waktu 2 jam saja. Dengan kelebihannya ini, maggot telah dikembangkan dan dibudidayakan ya kawan. Berikut faktanya. Pengurai sampah organik. Selain sebagai komoditas yang memiliki nilai ekonomi, maggot juga memberikan manfaat bagi lingkungan ya kawan. Maggot dapat dijadikan sebagai media pengurai sampah organik. Dengan teknologi biokonversi maggot ini, proses penguraian sampah tersebut menjadi lebih cepat dan efisien. Hal ini sudah dibuktikan ya kawan, di salah satu daerah di Yogyakarta, di mana salah satu tempat pembuangan sampah atau TPS di sana telah menggunakan maggot sebagai media pengurai sampahnya. Sumber pakan peternakan. Menurut penelitian dari International Center of Insect Physiology and Ecology di Kenya, maggot dapat dijadikan sumber pakan peternakan dan perikanan. Maggot mengandung 41–42% protein kasar, 5% kalsium, dan 0,63% fosfor dalam bentuk kering. Di Kenya, maggot digunakan sebagai sumber protein untuk pakan peternakan dan perikanan. Mereka telah mencoba 28 jenis serangga, termasuk jangkrik dan belalang, sebelum kemudian memutuskan menggunakan maggot sebagai sumber pakan peternakan di sana. Metode pengobatan. Di dunia medis, maggot juga telah dikembangkan menjadi metode pengobatan ya kawan, di mana maggot ini akan dijadikan metode terapi untuk para penderita diabetes. Nama pengobatan ini adalah maggot terapi. Terapi maggot ini dilakukan dengan cara meletakkan beberapa maggot ke bagian luka pasien dalam keadaan steril. Menurut penelitian, maggot ini mempunyai enzim yang dapat memecah jaringan mati dan membersihkan luka, serta dapat meredakan peradangan kronis. Maggot akan memakan jaringan sel mati pada luka tanpa memakan sedikit pun sel sehat pada luka tersebut. Studi lain yang diterbitkan oleh American Diabetes Association, terapi maggot ini lebih efektif dan efisien untuk menghilangkan ulkus atau luka kaki pasien penderita diabetes, dan 18 kali lebih cepat daripada metode pengobatan konvensional. Siklus kehidupan. Maggot atau larva dari lalat Black Soldier Fly ini mempunyai siklus hidup yang pendek, yaitu lebih kurang 48 hari. Dimulai dari telur, kemudian telur akan menetas dalam waktu 1 minggu dan akan menjadi larva atau baby maggot.
Selanjutnya maggot dikembangkan di biopon atau tempat pembesaran maggot selama 21 hari dan diberi pakan sampah organik. Setelah itu maggot akan masuk ke fase prepupa dalam waktu 14 hari dan tidak mengkonsumsi makanan untuk menjadi pupa. Selanjutnya maggot akan bermetamorfosis menjadi lalat dalam waktu 3 hari. Untuk lalat pejantan hanya mempunyai waktu 3 hari untuk berkembang biak, dan setelah melakukan perkembangbiakan lalat pejantan akan mati. Dan lalat betina akan masuk ke fase pembibitan atau bertelur selama 3 hari setelahnya. Setelah fase bertelur, lalat betina juga akan mati sama seperti para pejantannya. Begitulah siklus kehidupan maggot berulang. Itulah tadi beberapa fakta maggot yang sudah kami rangkum untuk kamu. Jadi fakta baru mana nih yang baru kamu tahu? Tulis di kolom komen ya. See you next video.